Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya kan? Walaupun kita belajarnya secara daring, tapi harus tetap semangat, ya kan? Harus tetap semangat, harus tetap semangat untuk mengerjakan tugas walaupun secara daring. Ya, hari ini kita untuk sesi yang pertama ini kita itu akan belajar tematik, ya kan? Masih pembelajaran yang pertama, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Nah, di pembelajaran yang kelima ini kita itu akan berbicara tentang KS, yaitu kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN, dan kemudian fungsi patung untuk mata pelajaran SPDP-nya. Nah, kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, kemarin Bu Irvi mau nanya, negara-negara ASEAN itu sebagian besar mata pencaharian penduduknya berdasarkan letak geografisnya itu bermata pencaharian itu sebagai apa? Petani. Betul, sebagai petani. Ya kan? Kenapa sebagai petani? Ada yang tahu? Karena agraris. Oke, karena sebagian besar wilayah negara ASEAN itu adalah terletak di termasuk dalam wilayah negara agraris. Jadi yang menyebabkan sebagian besar mata pencahariannya itu adalah sebagai petani. Nah, selain petani itu juga ada juga bidang yang lainnya seperti di negara Singapura dan negara Brunei, ya kan? Nah, kalau negara Singapura dan negara Brunei itu walaupun negaranya itu sangat kecil, itu termasuk negara maju. Kenapa? Karena di dua negara tersebut, ya kan, kegiatan perekonomian tidak hanya bertumpu kepada pertanian saja, tapi juga di dalam bidang transportasi. Ya kan, transportasi itu karena di Singapura itu termasuk ada pelabuhan kargo, pelabuhan internasional, di Brunei pun juga sama seperti itu. Nah, itu selain pertanian itu juga ada pertambangan. Ada beberapa negara di kawasan ASEAN itu yang memiliki hasil tambang. Contohnya seperti di Filipina itu ada. Filipina itu sektor pertambangannya di situ ada emas, perak, besi, dan mangan. Kemudian selanjutnya di Malaysia, malahan di Malaysia itu adalah merupakan negara terbesar penghasil biji timah itu di negara Malaysia. Tuh, biji timah Malaysia merupakan komoditas ekspor terbesar di dunia. Tuh, pengekspor biji timah terbesar di dunia itu di negara Malaysia. Kemudian di Singapura itu juga ada di bagian industri dan jasa, ya kan? Nah, di Thailand, kalau Thailand itu lumbung beras, kalau Thailand itu sebagian besarnya itu adalah sebagai petani, kayak di Indonesia. Kalau di Brunei itu pertambangan, minyak dan gas, ya betul. Kalau di Vietnam itu juga ya, di Vietnam selain ada di hutan, ada kehutanan, pertambangan, industri itu banyak juga. Di Myanmar itu juga pertanian, di Laos itu pertanian, Kamboja itu juga di pertanian. Nah, itu jadi sebagian besar emang wilayahnya itu adalah sebagai negara agraris yang merupakan negara pertanian. Itu untuk wilayah di Asia Tenggara. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fungsi patung. Dibaca belum? Nah, itu patung. Patung itu kan banyak fungsinya. Ada yang patung itu sebagai patung monumen, patung dekoratif, patung kerajinan. Kalau monumen itu dibuat untuk mengingat peristiwa sejarah. Dibuat untuk mengingat suatu peristiwa sejarah atau jasa besar seorang pahlawan. Misalnya tuh monumen Bandung Lautan Api itu kan ada, terus monumen apa, nah itu biasanya ada peristiwa di situ. Itu biasanya itu adalah tujuannya sebagai untuk mengingat peristiwa penting atau bersejarah, itu untuk patung monumen. Selain patung monumen ada juga patung dekoratif. Kalau untuk patung dekoratif itu fungsi menghias bangunan.
dan lingkungan taman. Nah, ada itu kan kalau kalian jalan-jalan ke kota itu banyak kan apa itu taman-taman yang ada patung-patungnya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam patung dekoratif hias. Nah, selain patung dekoratif, ada juga patung kerajinan. Kalau patung kerajinan itu fungsinya dia itu adalah untuk dijual. Dibuat oleh perajin, dijual untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah untuk patung kerajinan. Ya, itu adalah beberapa jenis patung dan fungsi patung. Sudah, nah, nanti kalian bisa ngerjakan bagian A dan B-nya. Langsung sekarang kita masuk ke bagian yang C-nya. Sudah disiapkan pensil bukunya? Buku tulisnya Udah. Tunggu sebentar ya. Udah. Oke, kalian bisa siap-siap dulu ya. Tunggu sebentar. Oke. Ntar Bu Irvi lupa, belum dibuka. Sebentar. Kemarin tanggal 4, sekarang berarti tanggal 5 ya. Iya. Oke. Oh, ada suara ayam tuh. Adem. Enak kalau ada suara ayam tuh. Berarti masih pagi. Aku harus pada suara ayam. Dah. Udah siap ya? Disiapin udah bukunya? Sekali, Mbak. Oke. Nah, kalian bisa melihat screen yang di-share Bu Irvi berikut ini. Tunggu sebentar, kok belum ada. Bentar ya. Oke. Nah. Sudah terlihat atau belum? Belum. Pagi-pagi udah coret. Udah siapa tadi yang nyoret? Kita masuk ke pembelajaran yang ke-5 ya. Ke-5 sama ke-6. Oke, kita masuk ke bagian yang C-nya. Bentar, Bu Irvi besarin dulu. Sudah terlihat jelas atau belum? Sudah. Sudah besar ya? Sudah. Oke, kita masuk ke yang nomor 1. Bu, ada coret-coret, Bu. Bentar, bersihin dulu. Kok bisa Nah, yuk, kita masuk ke bagian yang C nomor 1. Silakan dibaca, Bu Irvi mau tolong. Silakan dibaca Akmal Nurjaman. Jelaskan kegiatan ekonomi negara Singapura. Nah, negara Singapura. Bagaimana negara Singapura? Industri dan jasa. Ekonomi Singapura bergantung pada jasa perbankan, perdagangan, industri dan pariwisata. Oke, bisa. Mau ya mengembangkan kegiatan ekonomi, bisa ini. Kegiatan ekonomi negara Singapura terletak, negara Singapura di sektor industri dan jasa. Dah. Boleh dijelaskan misalnya, kalau mau dijelaskan silakan boleh, misalnya mau dijelaskan ya, kalau kalian mau jelasin misalnya bergantung pada perbankan, perdagangan, perhubungan, perindustrian dan pariwisata itu pun juga boleh. Sudah? Belum. Udah, silakan kita lanjut ke yang nomor 2.
Nomor 2 coba dibaca. Bu Irvi mau minta tolong. Aza, baca Za, nomor 2 Za. Sebutkan komoditas ekspor Indonesia yang merupakan hasil kegiatan pertanian dan perikanan. Sebutkan komoditas ekspor Indonesia. Nah, negara Indonesia, negara kita sendiri yang merupakan kegiatan pertanian dan perikanan. Berarti apa saja? Ayo, kalau di pertanian kita tulis dulu. Pertanian Indonesia menghasilkan apa saja? Padi. Ya kan, itu ada itu di situ di bacaannya. Ekspornya ya, kegiatan ekspornya bukan tadi. Ya, apa? Pupuk. Oke. Terus selain pupuk apa lagi? Tapioka. Terus apa lagi? Karet. Apa lagi? Kopi, kelapa sawit, teh, dan tembakau itu. Maaf, ini teh, bukan teh dan tembakau. Oke. Nah, itu adalah untuk di sektor pertanian. Nah, sekarang selanjutnya, selain di sektor pertanian, coba di perikanan. Ikan tuna. Oke. Dan udang. Oke, kalau di perikanan ikan tuna dan Udang. so, tulis dulu. Nah, ditungguin, tenang aja. Ada 2 ya, sambil diapalin tuh. Kalau kegiatan pertanian, perikanan. Nah, kalau pertanian itu ada pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa. Kalau perikanan itu di ikan tuna dan udang. Itu hasil ekspor negara Indonesia. Belum, Bu. udah Bu. Belum. Dah? Belum? Udah. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 3. Jovan, Bu Irvi udah nggak dengar waktu itu Jovan. Nah, itu mungkin mumpung muncul Jovan. Baca Jovan. Ayo, Jo. Cepet Jo. Baca nomor 3. Fungsi patung pada gambar. Fungsinya patung itu gambar patung apa coba? Monas. Monas, benar. Monumen nasional. Berarti fungsinya dia itu untuk apa tadi? Kalau monumen nasional berarti fungsinya untuk apa? Pengingat suatu peristiwa sejarah besar atau jasa pahlawan besar pada suatu negara atau kelompok masyarakat. Ya, betul. Pengingat, ya kan? Pengingat suatu peristiwa. Ini monumen ya. Pengingat suatu peristiwa sejarah. Pengingat peristiwa sejarah besar gitu aja. Kan Monasnya sejarah besar gitu aja. Atau jasa para pahlawan. Tuh. Ya Bu. Sudah? Udah. Sekarang coba yang nomor 4. Nomor 4 Bu Irvi mau dengar suaranya Karisa Ardianti. Karisa, baca Karisa. Sedang Pak Eko seorang perajin patung. Pak Eko mencoba berbagai patung di karirnya. Berdasarkan fungsi apa jenis patung yang dibuat Pak Eko. Nah, pengrajin patung. Berarti jenis patung apa yang dibuat oleh Pak Eko? Patung kerajinan. Iya, berarti itu adalah patung kerajinan. Oke, next nomor 5. Nomor 5 coba Lailatu. Coba dinyalain mute-nya.
Belanja online. Jangan ngomong. Ayo Laila tuh. Yugan atau Yugan? Sebutkan 3 contoh patung monumen. Sebutkan 3 contoh patung monumen. Oke, Monas. Terus apa lagi? Candi Borobudur. Lah, Candi patung. Borobudur. Patung, bukan bangunan. Patung. Apa? Selain itu, Bandung. apa? Patung. Pak. Bandung Lautan. Ya. Apa? Monumen Bandung Lautan Api, betul. Sok, satu lagi. Singapura itu Monumen kan, Bu. Bandung. Pokoknya yang ada tulisannya monumen apa? Ingat. Selain Bandung Lautan Api, monumennya apa lagi? Nomor 6. Sorry, udah habis ya. Udah habis ya. Singapura itu kan, Bu. Apa? Patung apa lagi? Monumen apa lagi? Monumen kalau Jogja itu ada ya, kalau ada itu monumen Jogja kembali tuh. Monumen Jogja kembali. Udah gini. Dah. Proklamasi. Apa? Dah, sok ditulis dulu. Proklamasi. Ya, boleh. Udah, Proklamasi. Bu. Proklamasi, patung tugu proklamasi Dah. juga boleh. Dah. Sudah? Sudah belum? Udah. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Nah, di pembelajaran yang ke-6 ini, ya kan, kalau di pembelajaran ke-6 itu, kita itu belajar tentang bahasa Indonesia dan PPKN. Kalau bahasa Indonesia itu kita disuruh mencari kesimpulan teks bacaan. Mencari kesimpulan teks sebuah bacaan. Kemudian kalau untuk PPKN-nya ya kan itu adalah makna dan nilai dalam sila kelima Pancasila. Nah, nilai sila kelima coba ada yang ingat bunyinya sila kelima? Gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lambangnya dilambangkan dengan apa? Sila kelima. Padi dan kapas. Ya, dinamakan padi dan kapas. Kenapa kok menggunakan padi dan kapas? Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa kok merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Ya, karena padi dan kapas itu adalah merupakan kebutuhan yang dimiliki yang harus dipenuhi oleh manusia atau oleh semua orang. Apa ya itu tadi? Kalau padi itu kan makan itu berarti termasuk pangan. Kalau kapas itu kan bisa buat baju. Nah itu berarti sandang dan pangan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Itu alasannya kenapa padi dan kapas itu dijadikan gambar atau lambang dari sila yang kelima. Nah ada contohnya di situ ada nilai-nilainya. Contoh nilai-nilai yang bisa diterapkan di dalam sila kelima. Misalnya, keadilan berarti bersikap adil. Nah, itu bisa. Kemudian menghormati hak orang lain. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Itu bisa. Bekerja keras, memberi pertolongan, tidak menggunakan hak pilih yang bertentangan. Nah, itu di situ banyak sekali. Nah, di situ banyak sekali, ya kan? Ada sampai 11 menghargai hasil karya orang lain. Nggak boleh misalnya temennya ngegambar, terus hasil gambarnya itu diejek. Nah itu tidak boleh, itu tidak sesuai dengan sila yang kelima. Kita itu harus menghargai hasil karya orang lain. Itu adalah untuk sila yang kelima. Nah, terus kita lanjutkan lagi langsung sekarang kita masuk ke bagian yang C. Di bagian yang C, nomor 1, silakan coba dibaca. Yang belum pernah membaca itu siapa ya?
Siapa yang belum pernah baca ya? Kezia Zahratus Sifa. Kezia, baca Kezia. Hai Kezia. Kezia dengar Ya, kah? tentukan gagasan pokok paragraf tersebut. Oke, tentukan gagasan pokok paragraf tersebut. Nah, warna kulit lumba-lumba botol jantan dewasa berwarna merah muda. Itu botol itu. Peneliti mengeluarkan beberapa pendapat mengenai keadaan tersebut. Pertama, warna tersebut muncul karena permukaan kulit lumba-lumba boto ya, benar boto jantan yang terjadi secara berulang. Kemungkinan lainnya warna merah muda tersebut dipengaruhi oleh pembuluh darah kapiler yang tak dekat kulit lumba-lumba boto jantan. Nah, tentukan gagasan pokok tersebut. Nah, itu apa? Gagasan pokoknya itu tentang apa berarti? Lumba-lumba. Ya, atau warna kulit lumba-lumba boto, ya kan? Jantan dewasa berwarna merah muda. Ya. Berwarna merah muda. Sudah tulis. Warna kulit lumba-lumba boto jantan dewasa berwarna merah muda. Udah. Sudah? Udah. Nah, Udah. sekarang nomor 2. Coba. Nomor 2 silakan dibaca Hakuna. Baca Hakuna. Simpulkan isi paragraf tersebut. Kesimpulannya itu tentang apa berarti? Sama ya? Sama kesimpulannya boleh misalnya atau ditambahin nih. Misalnya warna kulit lumba-lumba boto berwarna merah muda, ya kan? Dipengaruhi oleh pembuluh darah kapiler yang terletak dekat kulit lumba-lumba. Boleh dijelaskan. Nah, seperti ini. Warna kulit lumba-lumba boto berwarna merah. Merah muda itu dipengaruhi oleh pembuluh darah kapiler. Ya kan? Dipengaruhi pembuluh darah kapiler yang terletak dekat kulit lumba-lumba. Atau yang terletak dekat kulitnya, boleh. Ibu, Ya, maaf mau izin dulu ke air sebentar. boleh. Nggak usah dimatiin, nggak apa-apa. Oh iya Bu, makasih Bu. Sudah atau belum? Belum. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke yang nomor 3. Nomor 3. Coba dibaca Arkan. Baca Arkan. Jelaskan makna sila kelima Pancasila. Nah, jelaskan makna sila kelima Pancasila. Berarti apa maknanya? Ada yang tahu? Makna dari sila kelima yaitu adalah ya bahwa boleh bahwa bangsa Indonesia memiliki
hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia. Tentukan di Argo Barajen. Dah? Belum. Nah, bahwa bangsa Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam Kami menyukai. Ayo kan? Kabut bet. Kan. Keempat. Yuk, langsung. Kita lanjutkan ke nomor 4. Yang nomor 4, silakan dibaca. Bu Irpi mau minta tolong sama Nadia. Nadia dengar suara Bu Irpi? Dengar, Hai, Bu. Nadia. Oke, Nadia, silakan. 4. Tuliskan 5 contoh perilaku hidup hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hidup hemat berarti gimana? Hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari, apa aja contohnya? Hidup hemat. Kamu gimana hidup hemat? Nabung. Oke, rajin menabung. Terus apa lagi? Selain rajin menabung apa? Menggunakan uang seperlunya. Terus apa? Tidak menghabiskan uang jajan. Selama pandemi ini dapat uang jajan nggak dari mama sama papa? Ayah sama ibu? Lumayan. Dapat jajan nggak? Kan nggak sekolah. Penjajan ini telur kecil. Jajan ke warung, Bu. Jajan ke warung. Aduh, kalian mah. Berarti tetap aja ya. Tetap jajannya tetap. Aku gak pernah jajan. Masa nggak pernah jajan? Nggak percaya. Masa sih? Sudah? Pernah anak Kita kecil masuk ke nomor 5. Jajannya malah banyak. Bisa nge-grab food, bisa apa gitu ya. Kalau pandemi malahan ya. Jajannya malah banyak. Kalau di rumah mah. Top up. Top up. Tuh. Top up. Nggak jajan tapi uangnya buat beli apa itu top up buat main game. Oh, kalian mah. Udah yuk, kita masuk ke yang nomor 5. Nomor 5 Farel, baca Rel. Farel habis potong rambut tuh. Tuliskan nilai dalam sila kelima Pancasila. Nah, tuliskan 5 nilai yang terdapat dalam sila kelima Pancasila. Apa saja? Di situ ada mengembangkan sikap adil. Suka bekerja keras. Suka bekerja keras, betul. Yang kecil-kecil aja. Orang lain. Apa? Menghormati orang lain, bisa lah. Di situ ya. Ya. Menghormati orang lain, bisa. Terus apa lagi? Bersikap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bisa. Hak dan kewajiban. Oke, beres. Beres deh untuk temanya. Sekarang belajar matematika. Kemarin habis ini kita belajar matematika ya. Tunggu, Bu. Istirahat dulu 5 menit. Iya, sok.
Nomor 5 adalah mengembangkan sikap adil, suka bekerja keras, menghormati orang lain. Nah, menjaga hak dan kewajiban. Terus juga misalnya sikap adil, menghargai hasil karya orang lain, itu bisa. Nah, Udah. Udah? Udah beres? Dah. Oke, kalau udah beres, Bu Irvi akhiri untuk pembelajaran tema hari ini, ya kan? 5 menit lagi nanti masuk, ya kan? 5 menit nanti masuk, kita akan mengerjakan matematika, ya. Oke, Bu Irvi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.